Dua, tiga. Iya. Oke, gimana Tom tadi kabar bahagianya pesan dari pengadilan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman daripada datang ke sini. Dan kebetulan memang tadi pagi juga saya juga taunya juga dikabari dari orang kantor bahwa katanya perkara Bu Weni yang di Pengadilan Tinggi Banten sudah diputus. Karena saya dapat update seperti itu ya, saya cek dulu kebenarannya. Saya buka website di Mahkamah Agung. Begitu saya buka, ternyata memang benar sudah diputus. Putusannya banding kita dikabulkan. Tuh. Dan kebetulan juga saya juga sebagian dikit saya sudah lihat amarnya. Berisik mau, ini gue tutup biar nggak berisik. Isi amar putusannya apa aja Bang? Isi amar putusannya salah satunya itu pertama itu mengabulkan sebagian gugatan dari kita. Terus yang kedua itu menyatakan bahwa pihak dari Reski itu melakukan perbuatan melawan hukum. Terus yang ketiga itu dinyatakan bahwa Keke adalah anak biologis dari pihak Reski. Dan apabila Reski menyangkal dari putusan ini, sebaliknya Reski harus membuktikan bahwa dia bukan ayahnya dengan cara tes DNA. Selainnya apakah Weni bakalan untuk nafkah anak nanti? Kalau untuk masalah nafkah memang di amar putusannya tidak disinggung ya, karena tujuan utama kita juga dari awal kan pengakuan anak biologis ini. Tapi secara otomatis dengan adanya pengakuan anak biologis sesuai dengan putusan MK kan ada hubungan keperdataan antara anak dan ayah. Ya, jadi secara otomatis ya mau tidak mau ya dia harus menafkahi. Memang layaknya seperti itu kan, ayah dan anak kan seperti itu. Terlepas orang tuanya ada tidaknya pernikahan ya. Tapi kemarin itu pertimbangannya murni karena putusan atau ada tes DNA juga nggak sih Bang? Yang di mana? Selama persidangan PN. Kalau yang di PN, banding. kalau yang di PN kan sudah jelas bahwa salah satu bukti yang saya minta adalah tes DNA kan tidak digubris. Ya. Makanya saya banding. Karena pembuktian saya di perkara ini adalah yang paling valid ya tes DNA. Sementara di pengadilan negeri tidak digubris. Tapi akan mengejar tes DNA itu. Nah, dengan adanya putusan pengadilan tinggi posisinya kan sekarang dibalik. Apabila Reski menyangkal dengan adanya putusan ini, silakan dia buktikan melalui tes DNA. Bang, bukti-bukti apa saja akhirnya pengadilan tinggi itu memutuskan bahwa anaknya adalah anaknya Reski? Kalau bukti kita di pengadilan tinggi ya sama dengan bukti kita di pengadilan negeri. Sama aja. Sama salah satunya saya tekankan adalah kita minta dilakukan tes DNA. Tapi sama hakim tinggi di pengadilan Banten dibalik. Jadi dengan adanya putusan ini Reski yang harus membuktikan bahwa melalui tes DNA kalau dia merasa Keke ini bukan anak biologisnya. Buktinya apa aja kan? Buktinya kan kesaksian, udah gitu bukti foto, terus udah gitu bukti apalagi akte kelahiran, ya itu banyak buktinya. Beberapa udah kita keluarkan di pengadilan negeri. Tapi kalau nih Bang, misalnya Reski masih belum mengakui bahwa itu anaknya, itu apa yang bakal diambil sama pihak apa? Ya kan kembali lagi di putusan di amar putusan pengadilan tinggi kan jelas. Kalau Reski tetap tidak mengakui ini anak biologisnya, ya silakan tes DNA. Ya kan kembali lagi sesuai dengan putusan MK. Pembuktian di perkara ini adalah melalui tes DNA. Saksi ahli kita pun mengatakan hal yang sama. Solusinya adalah tes DNA. Jadi kita nggak akan lari dari tes DNA. Memang harus melakukan tes DNA untuk di perkara ini. Gitu. Bang, yang dimaksud Reski itu melanggar hukum dalam hal ini apa sih? Perbuatan melawan hukum. Ya kan gugatan kita kan perbuatan melawan hukum. Nah itu dibuktikan sama pengadilan tinggi bahwa Reski melakukan perbuatan melawan hukum. Ada sanksi hukumnya nggak Bang? Ini kan sifatnya perdata ya, jadi sanksi hukum pidana ya tidak ada. Ya lebih ke moral, pertanggungjawaban. Tuntutan yang Bang ini hanya pengakuan atau ada yang lainnya Bang? Dari awal kita memang meminta agar Reski ini mengakui bahwa Keke adalah anak biologisnya. Tapi karena konsep gugatan saya adalah PMH, saya harus memunculkan nilai kerugian. Itu makanya saya masukkan nafkah anak, biaya kesehatan, biaya sekolah, itu saya masukkan. Totalnya Bang? Totalnya itu berapa ya? 7,5 miliar kalau nggak salah.
sampai dia umur 21 tahun ya. Dari lahir sampai umur 21 tahun. Dengan adanya putusan ini Reski harus membayar itu juga diatur kan? Oh, kalau itu kembali lagi di putusannya sendiri di amarnya tidak menyinggung ke arah permasalahan itu. Karena sesuai dengan tuntutan kita yang utama adalah pengakuan. Nah, kalau untuk masalah nafkah ya itu tadi kembali lagi ayah dan anak ya sudah pasti kewajiban ayah membiayai anak. Terlepas Reski nantinya mau menjalankan atau tidak ya kembali lagi ke Reskinya. Kalau seandainya Reski tidak mengindahkan ini gimana Bang? Ada langkah ya atau upaya winning nggak? Kita belum sampai ke arah situ. Yang penting tujuan utama kita adalah Keke mengetahui siapa ayah biologisnya. Karena itu memang tujuan utama kita dari awal memang cuma ke situ arah Pengakuan aja. pengakuan. Udah ada komunikasi Bang sama pihak Reski dan responnya seperti apa? Nggak ada. Semenjak putusan ini kan belum ada. Tapi waktu bulan puasa kemarin memang sempat kita dihubungi oleh pihak dari kuasa hukumnya Reski. Kita sempat ada pertemuan tapi tidak ada kesepakatan. Reaksi Mbak ini ketika mendapatkan kabar ini gimana? Reaksinya ya dia senang. Bahkan dia menangis dari telepon saya sambil nangis dia. Ya karena dengar berita ini ya. Ya dia senang dan dia menangis. Ya bersyukur lah. Saya juga bersyukur gitu loh, karena perjalanan ini sekarang membuahkan hasil. Gitu. Ditambah lagi hakim tinggi di Pengadilan Banten mereka berani melakukan terobosan hukum atas putusan ini. Proses pengadilan tadi itu berapa lama sih? Itu kan bukan perjuangan yang sebentar. Apanya? Proses sendiri itu bukan perjuangan yang sebentar ya, berapa proses? Ya kalau dari pihak Bu Weni sudah lama ya, dari tahun 2014 kalau nggak salah. Tapi kalau dari saya kan ya semenjak saya menerima surat kuasa aja. Di saya aja sudah lama, udah sekitar 1,5 tahun lebih. Sebelumnya udah ada upaya-upaya untuk tes Kalau DNA? udah dong, kalau upaya itu kan dari awal sebelum teman-teman media tahu, sebelum publik tahu, saya kan sudah berinisiatif untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan supaya kita bisa melakukan tes DNA tanpa diketahui publik. Ya, tapi itu kembali lagi, mediasi saya, ajakan saya ya tidak digubris juga, makanya saya melakukan gugatan. Bang, yang Bang, tadi kan sempat 7,5 bilang miliar ketemu itu pihak Reski. tuntutan baru atau gimana? Apa? Yang 7,5 miliar itu. Itu kan dari awal saya menggugat memang sudah ada. Berarti otomatis dengan putusan itu Rizky harus menjalankan itu, Bang? Atau gimana? Itu Karena kan tuh. pihak pengadilan nggak menyebutkan itu, Bang. Pihak pengadilan tidak menyinggung ke arah situ. Hmm. Tidak menyinggung ke arah masalah nafkah, tapi itu kembali lagi ya apabila Reski terbukti ayah biologisnya, ya menurut putusan MK kan ada hubungan keperdataan, ya berarti dia harus bertanggung jawab. Bang, tadi kan bilang kalau sempat ketemu pihak Reski. Iya. Nah, tapi tidak ketemu kesepakatan itu, mungkin apa yang dibahas sih Bang? Apa yang enggak? Ada yang memang ada yang kita bahas, tapi sebaiknya saya tidak ungkap karena memang internal antara pihak kita sama mereka. Jadi saya nggak bisa mengungkap, publik tahu, kurang etis di sayanya nanti. Tapi apa pihak Reski mengakui di situ? Mengakui. Mengakui bahwa itu ya. Ya intinya di pertemuan itu memang kita akan melakukan suatu tes DNA gitu. Tapi saya tetap maunya kalaupun ada tes DNA itu perintah dari pengadilan gitu. Karena biar lebih valid semuanya. Tapi ya di pertemuan itu kita tidak ketemu kesepakatan. Intinya nggak ketemu.